Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak dari Homeschooling Sigma Pineta. Kali ini kita akan membahas mengenai materi ekonomi manajemen kelas 10. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah tahu apa yang dimaksud manajemen? Kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama. Pertanyaan pertama, kenapa sih kita perlu mempelajari manajemen? Apakah manajemen itu penting untuk kita pelajari? Oke, saya berikan contoh. Misalnya perusahaan Pertamina. Tentunya adik-adik sudah tidak asing ya dengan perusahaan Pertamina. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang sangat besar. Tentunya untuk menjadi perusahaan yang sangat besar, Pertamina perlu perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengorganisasian, sehingga bisa sebesar sekarang. Jadi adik-adik, itulah pentingnya manajemen bagi suatu perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja yang membutuhkan manajemen, akan tetapi manajemen itu sangat luas. Misalnya, kita perlu memanajemen waktu kita untuk belajar, bermain, dan sebagainya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai pengertian manajemen. Jadi, istilah manajemen itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang artinya mengendalikan, mengatur, menjalankan, memimpin, dan membina. Atau bisa diartikan sama dengan yang saya tuliskan. Secara umum, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai sasaran melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga, dari pengertian tersebut, istilah manajemen mengandung 3 pengertian. Yang pertama, manajemen sebagai proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas dari orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni dan ilmu. Sampai sini bisa dipahami ya adik-adik? Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama ada planning atau perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga ada actuating atau penggerakan. Dan yang keempat ada controlling atau pengawasan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah planning atau perencanaan. Jadi yang dimaksud planning di sini adalah kegiatan yang menyangkut usaha membuat rencana atau membuat suatu ikhtisar. Jadi pada fungsi perencanaan ini, seorang manajer atau direktur perusahaan harus memikirkan rencana apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara 5W1H. 5W1H ini ada what, why, where, when, who, dan how. What adalah apa yang akan dicapai dan dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut. Tentunya manajer atau direktur harus tahu ya. Kemudian yang kedua ada why. Mengapa hal itu menjadi tujuan bukan yang lain? Alasannya harus kuat. Yang ketiga ada where, di mana lokasi pelaksanaan. Kemudian yang keempat ada when, kapan pekerjaan akan dimulai atau kapan akan selesai. Kemudian siapa yang dipilih untuk melakukan pekerjaan tersebut. Yang terakhir ada how, jadi bagaimana arah suatu pekerjaan akan dilaksanakan. Dalam penyusunan rencana atau planning itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama,
menetapkan tugas dan tujuan. Yang kedua, melakukan observasi dan analisa. Yang ketiga, menyiapkan beberapa kemungkinan. Dan yang keempat adalah membuat sintesa. Oke, selanjutnya adalah manfaat fungsi planning. Fungsi planning diadakan itu bukan tanpa tujuan, tapi tetap ada manfaatnya. Yang pertama adalah memudahkan proses pengawasan, kemudian menjadi acuan dan panduan pada dasar jalannya kegiatan. Yang ketiga, menghindari kesalahan yang mungkin terjadi. Dan yang keempat, jalannya tugas dan kegiatan akan lebih terorganisir. Selanjutnya, yang kedua adalah proses pengorganisasian. Jadi proses pengorganisasian merupakan keseluruhan aktivitas manajemen dalam mengalokasikan keseluruhan sumber daya sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Untuk langkah-langkahnya, seperti yang sudah saya tuliskan, langkah pertama adalah merefleksikan rencana dan tujuan. Langkah kedua, menetapkan tugas-tugas utama. Langkah ketiga, membagi tugas. Langkah keempat, mengalokasikan sumber dayanya. Dan yang kelima adalah mengevaluasi hasil-hasil strategi pengorganisasian. Perlu diketahui juga adik-adik, pada fungsi pengorganisasian harus ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama, kegiatan yang diorganisasikan harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan. Yang kedua, adanya implementasi dari rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pengarahan sekelompok individu untuk saling bekerja sama. Itu harus terpenuhi. Manfaatnya dari pengorganisasian tersebut adalah tugas dijalankan dengan spesialisasi masing-masing, adanya transparansi pembagian tugas yang jelas, dan setiap tenaga kerja paham akan tugasnya masing-masing. Jadi terorganisir tugas-tugasnya. Setelah tahap perencanaan dan tahap pengorganisasian, yang ketiga adalah tahap penggerakan. Jadi pada tahap penggerakan ini, manajer atau direktur memotivasi karyawan agar mau dan memulai bekerja dengan senang hati, tentunya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan pada fungsi pengarahan ini atau penggerakan ini. Yang pertama adalah bimbingan serta pemberian motivasi terhadap tenaga kerja. Yang kedua adalah sosialisasi tugas dan seluruh kebijakan yang jelas. Dan yang ketiga adalah penjelasan tugas pekerjaan secara rutin. Kemudian, untuk fungsi manajemen yang keempat adalah pengawasan atau controlling. Jadi pengawasan yang di sini adalah dilakukan untuk mengadakan penyempurnaan dan penilaian untuk menjamin agar tujuan dapat dicapai seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Pada fungsi controlling, kegiatan yang biasa dilakukan yang pertama adalah klarifikasi dan pemeriksaan atas kesalahan apa yang terjadi. Yang kedua adalah evaluasi target sesuai standar indikator yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pemberian alternatif solusi atas penyimpangan yang ada. Selanjutnya adalah unsur-unsur manajemen. Suatu organisasi atau perusahaan tidak dapat berjalan dan mencapai tujuan yang ditetapkan tanpa adanya unsur yang mendukung. Nah, unsur manajemen itu dikenal dengan 6M. M yang pertama adalah manusia. Jadi manusia ini diperlukan untuk menjalankan aktivitas-aktivitas manajemen. Kemudian yang kedua adalah uang atau money. Itu digunakan untuk membeli peralatan, gaji karyawan, dan sebagainya.
Yang ketiga adalah material atau bahan-bahan material. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahan jadi maupun bahan setengah jadi. Yang keempat adalah mesin, tentunya untuk menunjang pelaksanaan. Yang kelima adalah metode. Dan yang terakhir adalah market atau pasar. Oke adik-adik, untuk pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai tingkatan manajemen. Jadi tingkatan manajemen itu ada 3. Yang pertama manajemen puncak atau top management, kemudian ada manajemen menengah, middle management. Yang ketiga adalah manajemen lini pertama atau first line management. Puncak manajemen itu contohnya dewan direktur, kemudian presiden direktur, kepala perwakilan, kepala divisi, dan lain sebagainya. Kemudian manajemen menengah itu contohnya manajer cabang, kepala pengawas, kepala departemen, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah manajemen lini pertama atau first line management, itu contohnya mandor pabrik atau mungkin kepala seksi, dan lain sebagainya. Oke adik-adik, cukup itu yang bisa kakak sampaikan dalam video ini. Semoga dipahami dan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, and see you next video.